Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum huda ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim fathan kabira. Allahumma afhimna bi fahmi nabiyina wa hibdil mursalina wa bil ilhamil malaikatil muqarrabina. Allahumma akrimna bil fahmi wa hibdi wa qadha'il hawaiz amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha taat turut terhadap ajarannya. Wadia balad galuh dimanapun berada, baik yang sudah beraktivitas di pasar, beraktivitas persiapan untuk berangkat kerja, ataupun mau melaksanakan olahraga pada pagi hari ini, dan semua wadia balad galuh yang lagi ada standby di radionya masing-masing. Kan ada masyarakat yang dulunya sudah tidak punya radio, dia mencari lagi beli radio untuk mendengarkan radio Galuh. Terima kasih yang Bapak Aga, Bu Eti, Bu Oo, Bu Ugi, Bu Obang Sobaria, Ibu Umi, Mama Nabila, Pak Kersana, Pak Api, Pak Nanang, Bu Yuyun, Bu Iis, Ibu Ani, Ibu Ida, Ibu Lina, Pak Lurah selamanya standby di radio Galuh, Pak Lurah Nur Yamin, Mama Muna, Mama Hasni, Pak Deden, Bu Siti Aisyah, Bu Ida, Negla Budi Asi, Pak Hoden, Bu Eti, dan semua wadia balad Galuh yang hari ini sedang standby di depan radionya masing-masing yang saya hormati. Semoga pertemuan kita pada kali ini pertama menjadikan wasilah Allah memberikan panjang umur diiringi dengan kesehatan, diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan rezeki yang banyak diiringi dengan keberkahan, diberikan keturunan yang soleh dan solihah, selamanya dibimbing oleh hidayah taufik serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua wadia balad galuh yang hari ini sedang diuji dengan rasa sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan seperti sedia kala. Wadia balad galuh, pengurus galuh, wadia balad semuanya yang hari ini orang tua kita yang sudah meninggalkan kita di alam dunia menuju alam akhirat, ataupun yang sedang ada di alam barzah, semoga diterima iman Islamnya, diampuni dosanya, ditempatkan di Raudhatul min Riyadil Jannah. Nas'alukal ijabah bi barakati umil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, lama khalaqallah dina waktuna ngadamel Allah al jannata kana surga. Qolat mangka ngobrol ieu surga, ya Robbi du pangeran abdi, pangeran abdi lima khalaqtani, pikeun naon ngadamel abdi. Qala mangka ngadawu Allah, likulli syakhin
pikeun jama-jama anu berehan, wataqi jeung jama anu takwa. Qalat maka nyarios ieu surga raditu ridho abdi. Wa qalat sareng nyarios ngobrol naon annaru naraka ya Rabbi wahai pangeran abdi lima khalaqtani pikeun naon abdi diciptakeun. Qala maka ngadawuh Allah Qala maka ngadawuh Allah likulli bakhilin pikeun jama-jama nu korek wa mutakabbirin jeung jama-jama nu takabur. Qolat maka nyarios ieu neraka ana ari kuring lahuma pikeun ieu bakhil wa mutakabbir. Ya Ali wa Sayyidina Ali khalafa man saja ma khalafa nu nyulayaan hawahu kana hawa nafsuna kanat maka bukti naon ajannatu surga ma'wahu eta tempat balik. Waman jeung saja ma atau anu nuturkeun hawahu kana hawa nafsuna kanat maka bukti jahannam neraka jahanam maswahu tempat balik. Pada kali ini masih kita menerangkan orang-orang yang dermawan. Wasiat Rasul kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, tatkala surga diciptakan kata Rasul, surga bertanya kepada Allah, lima khalaqtani, untuk apa aku diciptakan? Qala maka Allah berfirman mengatakan likulli syakhin wattaqi, untuk orang-orang yang dermawan dan orang-orang yang takwa. Jadi Allah tatkala menciptakan surga Darussalam, tempat kenikmatan, surga bertanya kepada Allah, untuk apa aku diciptakan? Kata Allah bahwa engkau diciptakan untuk orang-orang yang dermawan dan orang-orang yang mempunyai ketakwaan, yang mampu mengeluarkan sebagian hartanya, yang mampu melaksanakan perintah Allah. Kan sodako itu bisa dengan harta. Kita punya kelebihan harta, sebagian harta kita sodakokan, diwakafkan dan sebagainya. Tidak mampu dengan harta, dengan tenaga, tidak mampu dengan tenaga mengambil sesuatu yang sekiranya membahayakan di jalan, sodako. Namun ayah cucuk di jalan dikasih sikir di niatan sodako, ya jadi sodako. Amitil ada pitol sodako, nyanak pilara di jalan di niatan sodako, ya jadi sodako. Lamun ayat timuning di jalan misi katincak baturek sholat berjamaah di rawuan kasih sikir jadi sodako. Lamun ayat hayap dina teras masjid ulah kalah dibulu dan bersihan bisi kubatur katincak jadi najis di niatan sodako, itu jadi sodako. Ataupun tak bersama biwaji akhika sodako, senyum di hadapan saudaramu adalah sodako. Melihat saudara yang mempunyai kebingungan, melihat keluarga kita yang mempunyai kebingungan, melihat muka suami yang pulang dengan muka yang tidak enak, ibu coba tersenyum, tabassam fi wajhi akhika sodako, kata Rasul. Senyum di hadapan saudaramu sodako. Mentak lamun ayat sarwe kabumi nyengir terus-terusan sodako. Nah, surga diciptakan oleh Allah juga sama seperti itu, untuk orang-orang yang mempunyai jiwa kedermawanan, mampu menghilangkan kesulitan orang lain. Yang kedua, engkau diciptakan untuk orang-orang yang takwa. Imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Pangkat yang paling tinggi bukan sarjana, bukan S2, S3, profesor di hadapan Allah. Orang yang ingin masuk, ingin punya gelar sarjana, harganya mahal.
S2, SPDI, sarjana pengangguran di Indonesia, SPD, sarjana pengangguran, MPD, doktor, profesor, harganya mana? Tapi gelar yang murah yang Allah berikan, tetapi derajatnya maha tinggi. La'allakum tattaqun. Untuk menjadi orang yang takwa. Tinggal kemauannya, mau orang miskin, orang kaya, pejabat, rakyat, kalau mau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka derajatnya akan dimuliakan oleh Allah dan gelarnya adalah muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisiku adalah orang yang mempunyai ketakwaan, yang mampu melaksanakan perintah Allah dan mampu menjauhi larangan Allah. Nah, surga itu diciptakan seperti itu. Semoga kita termasuk di dalamnya, termasuk orang yang dermawan dan termasuk orang yang mampu mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah menciptakan neraka, Darul Iqam. Darul Iqam itu tempat siksa. Wah, kalau masuk neraka enak, banyak artis, bisa konser bareng. Mau konser bagaimana? Darul Iqam tempat siksaan. Nah, neraka bertanya kepada Allah, kenapa saya diciptakan? Akhirnya Allah menjawab, engkau diciptakan untuk orang-orang yang kikir, minimal tidak pernah senyum, tidak pernah membagi sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan, yang kaya tidak membayar zakatnya. Sebab dalam pertemuan Sabtu kemarin kan dibagi 3. Yang direbut pada diri kita itu kan ada 3. Pertama, malaikat akan merebut diri kita, ruh dipisahkan dengan jasad. Baik yang muda ataupun yang tua, yang namanya kematian itu tidak ada batasan umur. Kalau sudah waktunya dia akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Ijroil, direbut. La ilaha illallah innalil mauti sakaratin. Tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya sakaratil maut itu sakit. Kedua, yang akan direbut dari diri kita itu adalah jasad. Oleh siapa jasad direbut? Oleh belatung, cacing yang ada dalam tanah. Di alam dunianya keker, jangkung, tinggi, badannya kekar. Kalau laki-laki tatonya besar. Kalau perempuan cantik, wajahnya ayu, pakai pemutih. Ini kan lagi musim pakai pemutih ya. Wajahnya putih, hanap nama hidung ya. Tapi tak mati, digotong, dimasuki ke lubang, ke liang lahat. Siapa yang merebut? Cacing yang ada di tanah, bilatung yang ada di tanah, semuanya habis. Apa yang kita banggakan dari tubuh kita? Yang ketiga yang akan merebut dari kita itu adalah ahli waris. Harta yang dulu dikumpulkan, rumah yang dibangun habis-habisan, mobil yang berjajar di depan rumah juga akan diambil alih oleh ahli waris. Pertanyaannya kemarin, berapa persen yang akan kita berikan? Berapa persen yang akan kita sodakokan? Berapa persen yang akan kita tabungkan untuk investasi amal di akhirat nanti? Sebab semuanya akan direbut oleh ahli waris. Syukuran andai kata ahli warisnya baik. Andai kata ahli warisnya tidak soleh, tidak sedikit, kakak dan adik saling membunuh, memperebutkan harta benda yang dimiliki oleh orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga keturunan kita, anak-anak kita adalah keturunan yang soleh dan solehah. Kedua, kenapa aku diciptakan, kata neraka? Untuk orang-orang yang mutakabbir, orang-orang yang takabur, sombong, merasa diri lebih daripada orang lain.
Sombong kepada makhluknya Allah, sombong kepada zat Allah. Padahal kita sudah ikrar. 5 kali kita ikrar kepada Allah, menunjukkan kita menghilangkan sifat kesombongan yang ada dari dalam diri kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah yang menguasa alam dunia. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya adalah untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sombong juga terhadap makhluknya Allah. Sombong dengan tetangga dikarenakan beda stratifikasi sosialnya. Saya orang kaya, itu orang miskin, sehingga timbul sombong dengan kekayaannya, padahal kekayaan adalah titipan dari Allah. Kira-kira andai kata ada orang yang menyeru kepada kita, tidak melihat, tidak menengok, tidak datang, tidak menjawab, tawadu atau sombong? Wadah balar galuh umpamanya diseru pakai bahasa Sunda, tengah lieu, tengah jawab, kok malah mengadatangkeun, bari angkat ka mana kadang kabalir. Sombong atau tawadu? Itu kan sombong. Coba kita, apakah kita pernah sombong kepada Allah? Disuruh oleh Allah melalui Adam, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Tidak menjawab, tidak menengok, tidak datang juga. Datang juga akhir. Apalagi sholat subuh, as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Kita malah tidur. Disuruh oleh Allah, diajak oleh Allah, mari kita tunaikan sholat sebagai kewajiban, bukan untukku tapi untukmu. Allah tidak butuh sholat kita, Allah tidak butuh ibadah kita. Yang butuh adalah diri kita sendiri. Walaupun sholat merupakan kewajiban, jadikanlah sholat itu sebuah kebutuhan. Bapak memberi nafkah kepada istri sebuah kewajiban, tapi mencari nafkah habis-habisan itu sebuah kebutuhan yang harus dijalankan. Andai kata kita sudah butuh terhadap sholat kita, berarti sholatnya sungguh-sungguh, ibadahnya sungguh-sungguh, tidak ada waktu untuk berhenti, tepat waktu dan sebagainya, sebab sudah menjadi kebutuhan. Ataupun sombong yang terhadap makhluknya Allah. Buat apa kita sombong? Semuanya titipan Allah, harta, jabatan, kepangkatan, semuanya adalah titipan Allah. Suatu waktu harta akan diambil, jabatan akan diambil, semuanya akan habis. Contoh begini, ibu umur 50 tahun oleh Allah diberikan rezeki yang banyak, dikarenakan bahagianya bersama suami membangun rumah sampai 3 lantai umpamanya. Ibu ikut kerja. Setelah beres rumah, pas setelah finish semuanya pembangunan rumah, malaikat Jibril memanggil ibu. Coba, belum pernah ditidur, belum sudah diisi itu rumah, kita tidak mengisi rumah tersebut, hanya bisa melihat dari alam barzakh. Ya Allah, ini rumah yang dibangun olehku, semuanya tidak bisa didiami. Apalagi ada kata 1 minggu suami sudah nikah lagi. Nah, jadi aku diciptakan, kata neraka, kata Allah, aku menciptakan neraka itu untuk orang-orang yang kikir dan orang-orang yang mempunyai jiwa kesombongan pada diri. Sehingga dalam tataran Sunda itu, untuk menghilangkan kesombongan,
supaya ingat terhadap asal usul manusia, supaya tidak sombong. Setiap apa yang diceritakan asalnya disebut. Contoh, cantik disebut dalam Sunda itu gelis, mani gelis, mani kasep, mani jangkung, mani penek, mani beunghar. Padahal itu sebuah pepatah Sunda. Lamun anjeun beunghar ulah sombong buka beungharana anger, anjeun mah dijieun tina cai mani. Lamun geulis ulah sombong buka geulisanana sabab anjeun mah anger dijieun tina cai mani. Lamun kasep ulah sombong buka kasepanana sabab anjeun mah tetep dijieun tina cai nu hina, cai mani. Pihayaman jeung pijelema kira-kira payu mana? Ibu ini dagang nog hayam diider-ider ke masyarakat payu moal kan payu. Coba lamun ibu enjing ngantongan cuma disalaki diiderkeun kira-kira payu moal. Ternyata mulia kana piayamun daripada pijelemaeun. Sehingga apa yang harus kita sombongkan? Untuk orang yang sombong itu sudah disediakan neraka. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali karamallah wajhah, man saja mah yang tidak menuruti hawa nafsunya, maka orang tersebut surga tempat pulangnya. Orang yang mengikuti nafsunya, maka neraka tempat pulangnya. Dalam diri manusia itu ada nafsu. Ada nafsu. Diajak ibadah sulit. Nafsu duniawi ingin menguasai kehidupan dunia. Padahal dunia itu tidak bisa dinikmati semuanya. Daripada kita menikmati dunia semuanya, umur kita yang akan habis. Mungkin kita yang meninggalkan harta benda, ataupun harta benda yang akan meninggalkan kita. Kita jauh-jauh mencari dunia, yang di pasar, yang di sawah, yang di kantor, sampai meninggalkan sholat yang wajib, yang menjadikan pokok dalam ibadah. Ditinggalkan semuanya. Untuk apa? Sebab nanti di akhirat tidak akan ada apa-apanya. Kalau begitu tidak akan mencari dunia, dunia dicari. Tetapi dunia itu menjadikan jembatan untuk menuju alam keabadian, yaitu alam akhirat yang akan kita dapatkan. Orang yang mengikuti nafsu, maka neraka. Orang yang mengingkari nafsunya, berusaha sekuat tenaga untuk mengingkari nafsunya, maka dia akan tempat pulangnya adalah surga. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, wahai Ali. Ali dia yang pangkatnya itu ya karamallahu wajhah, artinya wajahnya yang dimuliakan. Ittaqi kudusiun, harus takut. Da'watus syafi, doanya jamanu bageran, fa innahu kana sayana ieu syafi. Mata asyura, di mana-mana kesalahan. Akhadallah, akhoda mangka nungtun,
Sa'allahu Gusti Allah biadihi ku kakawasan Allah. Artinya begini, Rasul wasiat kepada Sayyidina Ali, ittaqi, harus takut engkau dengan doanya orang-orang yang dermawan. Tatkala orang dermawan dia mempunyai kesalahan, maka Allah akan menuntun kembali kepada kebenaran. Jangankan kepada manusia dermawan, kepada makhluk Allah saja yang lain selain manusia itu akan dituntut kepada kebenaran. Bagaimana seorang pelacur dia mendapatkan hidayah dan taufik Allah gara-gara menolong anjing? Kan pernah diceritakan di ayatnya. Seorang pelacur WTS kalau sekarang wanita tunasusila atau PSK pekerja seks komersial. Apakah dia secara logika mungkin dia akan masuk neraka menurut kita, tapi belum tentu menurut Allah. Dia habis jualan, berjalan di padang pasir, di tengah-tengah padang pasir ada sumur yang dalam. Terus di atasnya ada seekor anjing yang kehausan yang sudah tidak bisa berjalan sama sekali. Kata PSK tersebut, kata pelacur tersebut, wah ini anjing kehausan, kasihan, sangat kasihan sekali. Dia turun ke sumur ngambil air, diberikan kepada seekor anjing yang notabene anjing itu kan najis mugolado. Gara-gara menolong anjing yang kehausan, dituntun oleh Allah juga. Dia mendapatkan hidayah dan taufik Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat kepada Allah dengan sebaik-baiknya tobat. Ternyata dia diampuni dosanya dan dukhul ila jannah, masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata orang yang salah tetapi dia mempunyai jiwa dermawan, Allah yang akan menolong dengan kekuasaan. Walaupun dia pendosa besar, apalagi pendosa kecil. Sehingga kita tidak bisa menghukumi seseorang, engkau akan masuk neraka. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Dia menolong seekor anjing yang najis mugolado. Tapi ada juga seorang wanita yang solihah, rajin ibadah tapi masuk neraka. Kenapa? Karena dia lupa seekor kucing yang kucing makan halus hareupeun goreng tu kangen. Ibu keur goreng lauk, kucing teh bageud lalengan. Lauk dijahitkeun poho teh diambilkeun kaluar beak ku kucing. Dituruban eta kucing nepi ka kalaparan dina turubna sapaehna eta kucing. Kunna min ahlin nar, kata Rasul. Dia termasuk ahli neraka. Hadirin wa diabalal galur rahimakumullah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dermawan dengan harta, tenaga, pikiran, dan yang lainnya. Sehingga dari kedermawanan itu levelnya naik, bukan jadi orang baik, tetapi jadi orang yang lebih baik. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang yang lain. Alhamdulillah Pak yang selalu standby wadia balagalu semuanya. Kiai Haji Ahmad Sapi, Ketua FKDT Kota Tasikmalaya, Ketua Penyuluh Agama, dan beserta para penyuluh di masing-masing wilayah kecamatannya masing-masing. Ada juga yang dari wilayah Taraju, Ibu Lina kalau tidak salah. Semoga semuanya ada dalam barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, sudah mau jam 6. Pada hari ini tak terasa kehidupan kita sudah masuk kepada bulan Rajab.
semoga mendapatkan barokah bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma ya Allah, barik lana, berikanlah keberkahan, keberkahan untuk kita semua. Fi Rajab, pada bulan Rajab, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kita semua kepada bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Orang-orang yang cinta terhadap Nabi tentu mengingat akan sejarah Isra wal Mi'rajnya Nabi. Sebab kita ingin diberikan syafaat nanti di akhirat. Tatkala tidak ada pertolongan, hanya Nabi Allah Muhammad yang bisa memberikan pertolongan. Oleh sebab itu di akhir pengajian pagi hari ini kita akan membaca sholawat pada awal bulan Ramadan ini. Kita pejamkan mata kita nikmati udara yang Allah berikan. Kita bayangkan, walaupun tidak kelihatan oleh mata, tapi yakin kelihatan oleh hati kita, kelihatan oleh mata batin kita, bahwa tatkala baca sholawat kepada Nabi, Nabi hadir di hadapan kita. Kita ingin diakui sebagai umat Nabi yang akan ditolong di akhirat. Oleh sebab itu, dengan barokahnya kita baca sholawat pada pagi hari ini, semoga kita semua selamanya mampu melaksanakan perintah Nabi. Anak-anak kita, termasuk anak-anak yang mengikuti akhlaknya Nabi, menjadi anak yang soleh dan solehah. Dengan barokahnya baca sholawat pada akhir pertemuan kita kali ini, yang sulit mencari rezeki, semoga Allah membukakan pintu rezekinya. Yang punya kebingungan dan kesusahan diganti dengan kebahagiaan. Yang mempunyai hutang piutang, mudah-mudahan Allah memberikan jalan untuk melunasinya. Dengan barokah sholawat Nabi, orang tua kita yang sudah wafat juga dia mendapatkan kesenangan di alam barzakh. Oleh sebab itu, sekali lagi kita pejamkan mata kita bayangkan bahwa Rasul hadir di hadapan kita pada saat ini, dan kita membayangkan ingin mendapat sholawat dari. Dan dengan barokah sholawat juga kami minta doa dari semuanya. Semoga lembaga pendidikan yang kami pimpin, lembaga pendidikan Al-Istiqomah Pondok Pesantren juga sehingga terpadu Al-Istiqomah, semoga ada dalam kemajuan, kemudahan, kelancaran. Dan pada hari ini juga terus-terusan kami sedang berusaha sekuat tenaga pembebasan tanah-tanah wakaf, tanah-tanah milik masyarakat untuk dibeli oleh lembaga pendidikan, agar ke depan menjadi sebuah pendidikan yang mampu menjembatani masyarakat untuk mendapatkan ilmu keagamaan. Dan harapan lembaga pendidikan tersebut bukan hanya maju di dunia, tetapi menjadi saksi, menjadi perahu keselamatan nanti. Sekali lagi kita pejamkan mata, konsentrasikan pikiran dan hati kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Wa salatullah wa
Nabi salawasna nunyangan dunia akhiratna. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Wa kada ali wa sahbi man sa'alillahi sa'i. Keluarga sahabatna sagi Allah ngalempangkeun jalma. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ayyuhal mab'usu fina jitabil amril mutha'i. Anjeun teh seorang utusan nyanda parentah diturutan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita sudah melaksanakannya. Yang benar dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang salah adalah dari kekelurahan saya sendiri. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Allahumma fiqillah komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.